Sekuat apapun kita, sehebat apapun kita tetaplah orang-orang yang lemah. Tetap butuhkan Tuhan selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, begitu juga jiwaku rindu Engkau, Tuhan.
seperti pujian ini Tuhan, bahwa Engkau adalah segalanya bagiku. Biarlah ini tidak hanya di dalam kata-kata kami saja Tuhan, tapi sungguh di dalam hidup kami terus mengandalkan Engkau Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, seperti rusa yang rindu dan haus sungai-Mu Tuhan, sungguh kami juga rindu dan haus akan firman kebenaran-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, berkati kami, terangi kami dengan sinar firman-Mu Tuhan, sehingga kami sungguh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Dan bila kami sudah mengerti kehendak-Mu Tuhan, kami juga akan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu saat ini bekerja Tuhan. Leluasa kami dengarkan Tuhan, dan Kau pakai hamba-Mu yang hina ini Tuhan menjadi pewarta kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi, kuasai, taruh wibawa surga di atas pundak hamba-Mu ini ya Tuhan, sehingga hamba-Mu bukan lagi diri hamba-Mu sendiri saat ini, tetapi sungguh kuasa-Mu yang dinyatakan di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu dan siap diubahkan di dalamnya. Di dalam nama Yesus Kristus, kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, kita katakan amin. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Senang rasanya bisa berjumpa lagi pada hari Minggu ibadah saat ini. Ya, kalau 8 minggu yang lalu secara berturut-turut kita dikuatkan, kita diteguhkan dengan 8 ucapan bahagia yang Tuhan Yesus sendiri berikan kepada kita, di mana di sana dikatakan bagaimana orang yang miskin di hadapan Tuhan yang mempunyai kerajaan surga. Lalu bagaimana orang yang berduka cita, yang harusnya bersedih, tetapi dikatakan Tuhan akan menghibur. Lalu dikatakan lagi orang yang lemah lembut akan memiliki bumi. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran akan dipuaskan. Orang yang murah hati akan beroleh kemurahan. Orang yang suci hatinya akan melihat Allah. Orang yang membawa damai akan disebut anak-anak Allah. Dan yang terakhir, yang sangat membuat hati kita diteguhkan lagi, orang yang dianiaya karena kebenaran yang akan menerima upah besar di surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita yang telah menerima sukacita, ucapan bahagia dari Tuhan, Dia juga mau kita berubah. Kita berdampak bagi dunia ini, bagi orang-orang di sekitar kita, untuk kita juga dapat mengubah hidup kita, mengubah juga hidup orang lain, mengubah juga dunia ini oleh karena keberadaan kita. Makanya dikatakan kita adalah garam dan terang dunia. Melanjutkan pemberitaan firman Tuhan yang dibawakan oleh Miss Wira pada minggu yang lalu, bagaimana orang yang dianiaya maka ia akan menerima upah yang besar di surga. Melalui ucapan bahagia Tuhan yang terakhir, Tuhan mengingatkan kita bahwa kita harus menderita. Dan bila kita mengikut Tuhan, kita harus siap dianiaya oleh karena kebenaran. Karena kita tahu bahwa dunia ini jauh dari kebenaran, penuh dengan kegelapan. Dan bila kita setia, kita taat kepada Tuhan, maka janji Tuhan bahwa upah kita besar di surga. Ingat bahwa hidup kita di dunia ini hanyalah perlintasan sementara. Bahwa hidup kita yang kekal, hidup kita yang sesungguhnya, setelah kita melewati ujian di dunia ini, kita layak atau tidak masuk ke dalam kerajaan surga.
Kita diselamatkan atau kita menderita kekal di dalam neraka. Nah, menariknya Tuhan juga membuat perbandingan kehidupan rohani kita sebagai orang percaya yang pada waktu itu diberikan kepada para murid dan beberapa orang yang mengikuti Tuhan dengan kehidupan rohani ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dalam Matius 5 ayat 20, Matius 5 ayat 20 disitu dikatakan, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, di sini menariknya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana Tuhan membandingkan hidup keagamaan atau hidup kerohanian kita sebagai orang percaya dengan orang-orang yang disebut orang-orang ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi. Karena Tuhan melihat bahwa kehidupan rohani orang-orang Farisi ataupun ahli Taurat itu tampak luarnya saja yang baik, tampak keluarnya saja yang dikemas begitu rapi secara rohani, tetapi di dalamnya terjadi pembusukan, terjadi kehancuran. Artinya orang-orang ini adalah orang-orang munafik yang Tuhan sangat tidak suka. Oleh karena itu Tuhan Yesus ingin para murid dan orang yang mengikutinya, bahkan kita sekalian pada masa kini, hidup kita menjadi berkat dan berdampak bagi dunia ini. Ada dua bagian yang akan kita bahas dalam perenungan ini. Yang pertama adalah garam dan yang kedua adalah terang. Kita buka dari ayat perenungan kita, Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16. Dan saya memberikan tema pada perenungan pagi hari ini, menjadi life changer. Apa itu life changer? Pengubah hidup. Hidup siapa yang diubah? Hidup kita sendiri dan hidup orang lain. Bahkan dunia ini kita juga bisa ubah karena kehadiran kita. Ya, Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16 dengan judul perikop, garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang yang ada di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, garam. Siapa yang tidak tahu garam? Saya rasa di sini banyak ibu-ibu ya, daripada bapak-bapak ya. Pasti pandai masak semua. Apa fungsi garam? Dan mengapa Tuhan berkata, kamu adalah garam dunia? Tentu garam zaman dahulu 2000 tahun yang lalu dengan garam yang saat ini ada sudah jauh berbeda. Dari proses pembuatannya pun sudah jauh berbeda. Kalau zaman dulu, di zaman Yesus waktu jadi manusia, itu garam itu pembuatannya itu kalau saya baca dari beberapa sumber, itu dikumpulkan, dikeringkan, lalu seperti membatu, dan itu ada rasa asinnya. Sama fungsinya, ada asinnya. Tapi kalau garam zaman sekarang
itu sudah dikemas rapi, sudah di packing, bahkan ada beriodium, bisa juga untuk penyakit katanya, dan banyaknya sudah halus bersih. Tapi garam zaman dulu itu dia itu seperti bongkahan batu. Jadi kalau orang masak itu zaman dulu itu di satu wadah itu dicelupin garam itu, lalu ada rasa asinnya, diangkat lagi, bisa berapa kali pakai. Tapi nanti lama-lama dia akan hilang keasinannya dan akan tawar. Kalau sudah tawar, makanya dibilang akan dibuang dan akan diinjak orang. Paling tidak ada 3 fungsi garam yang akan kita tiru atau kita pelajari untuk kita menggenapi firman Tuhan, kehendak Tuhan, karena Tuhan bilang kamu adalah garam dunia. Yang pertama, fungsi yang pertama garam itu adalah garam itu mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Lalu bagaimana fungsi kita juga sebagai garam bisa mempengaruhi, bukan dipengaruhi? Untuk mempersiapkan diri kita, untuk membekali diri kita buka Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah dasar bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk kita menjadi garam dunia, agar jangan sampai kita yang terpengaruh oleh dunia, tetapi kita yang harus mempengaruhi dunia dengan pengaruh-pengaruh yang baik, tentunya dengan pengaruh-pengaruh yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita? Ya, kita juga harus mau diasinkan oleh Injil kebenaran Tuhan. Dan kita anggap bahwa Injil kebenaran Tuhan itu seperti garam juga, tapi garam anugerah. Maka segala pikiran kita, perasaan kita, perkataan kita, bahkan perbuatan kita, semuanya itu harus diasinkan oleh garam anugerah, yaitu Injil kebenaran Tuhan. Kolose 4 ayat 6 juga berkata, hendaknya kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Ya, kita harus bisa meniru cara kerja garam. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, cara kerja garam itu luar biasa ya. Kenapa saya bilang luar biasa? Garam itu tidak banyak bicara, karena hanya dengan segenggam garam saja ia dapat menyebarkan rasa kemana-mana. Coba kita, ibu-ibu ya terutama ya, siapkan satu panci yang besar, sudah kita bikin masakan, lalu kita ambil garam 1 genggam, kita masukkan, itu akan merubah rasanya menjadi nikmat, menjadi ada rasa asin di dalamnya. Dan itulah cara kerja garam. Dan Tuhan juga ingin kita seperti itu. Kita tidak banyak bicara, tapi kita menyebar kemana-mana, memberi rasa kemana-mana, menjangkau daerah yang luas. Bahkan bekerjanya pun tanpa terasa dan tanpa penolakan, tetapi sungguh dapat memberi pengaruh yang luar biasa. Kehadiran kita membuat sesuatu perubahan yang nyata terjadi di dalam kelompok kita ataupun komunitas kita ataupun di mana kita berada. Kita memberi perubahan di dalamnya. Bahkan
dikatakan cara kerja garam sama seperti cara kerja ragi. Matius 13 ayat 33 di sana juga dikatakan, dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diaduknya ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Jadi ada tepung terigu lalu dikasih ragi, walaupun sedikit tapi itu menghamiri, itu memberikan pengaruh sama seperti kerja garam. Artinya dengan keberadaan kita membawa pengaruh yang baik dan kita menjadi life changer di dalamnya. Kita mengubah hidup. Itu yang pertama. Fungsi yang pertama garam mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Yang kedua, fungsi kedua garam itu mengawetkan. Sudah dari zaman dahulu kita tahu, bahkan bangsa Mesir kita tahu, kerajaan Firaun kalau mengawetkan jenazah mayat itu selain dengan balsam juga dilakukan dengan garam. Artinya mengawetkan di sini mencegah pembusukan. Kita tahu bahwa di dalam dunia ini sudah banyak terjadi pembusukan. Pembusukan secara rohani. Kita lihat bagaimana dunia ini semakin kacau balau. Kalau di dalam TMM dulu saya waktu di training itu, bagaimana kita bisa memuridkan banyak orang untuk mengubah dunia ini yang penuh dengan kekacaubalauan, kejahatan, dosa di dalamnya. Oleh karena itu, kita sebagai garam dunia yang dikatakan oleh Tuhan, kita juga harus bisa berfungsi sebagai pengawet atau pencegah pembusukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam zaman sekarang ini pembusukan rohani sudah semakin luas. Ditambah lagi krisis yang sekarang sedang terjadi, COVID-19, ekonomi yang sudah kacau balau, dan tingkat kepercayaan ataupun juga hati yang setia sudah mulai terkikis. Itulah sebabnya Tuhan berkata kepada kita, kamu adalah garam dunia. Nah, bagaimana kita bisa juga menjadi garam dunia yang benar? Yaitu kita menjadi pewarta Injil. Tetapi bukan saja hanya pewarta, tetapi yang lebih baik lagi, kita menjadi pelaku firman. Karena Injil itu seperti garam, ia akan sangat kuat menembus dan seperti pedang bermata dua. Ibrani 4 ayat 12 berkata, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita bukan saja harus menjadi baik, tetapi kita juga harus berbuat baik. Kalau kita harus menjadi baik, belum tentu kita berbuat. Kita bisa juga diam aja, kita bisa berbuat baik. Tetapi kalau kita bertindak, kalau kita berbuat, itu akan ada yang kita lakukan dan orang lain juga akan merasakan apa yang kita lakukan. Dan dengan tindakan kita itu, perbuatan baik kita itu, kita juga akhirnya bisa membuat diri kita itu diterima banyak orang. Dan kita juga bahkan pemikiran-pemikiran mereka tentang kita itu akan menjadi positif.
Nah, kalau itu sudah kita diterima oleh banyak orang, maka kita dengan leluasa dapat berbuat untuk memberkati dan melakukan perubahan untuk mencegah pembusukan yang mungkin terjadi, agar orang-orang lain itu juga diubahkan sesuai dengan rasa dan selera Injil yang sudah kita pelajari, yang sudah kita ketahui. Dan betapa kita akan menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan juga bagi dunia ini. Mereka yang tinggal di dalam kebodohan dan kejahatan bagaikan sebuah tumpukan sampah yang besar, bahkan menjijikkan, dan mungkin siap membusuk. Tetapi dengan hadirnya kita yang diutus oleh Tuhan sebagai murid-muridnya, dan melalui kehidupan kita dan juga pengajaran kita seperti menggarami tumpukan sampah itu dengan pengetahuan dan anugerah, supaya juga kita bisa mengubah, bahkan mencegah pembusukan yang ada, dan membawa orang-orang yang ada di situ lebih dekat lagi kepada Tuhan dan melakukan pertobatan. Kita di situ juga dikatakan kita menjadi life changer, pengubah hidup. Itu yang kedua. Fungsi garam yang kedua adalah mengawetkan atau mencegah pembusukan. Lalu fungsi yang ketiga, garam membuat masakan menjadi enak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sepandai-pandainya juru masak, jika ia memasaknya tanpa garam, maka bisa kita bayangkan bagaimana rasanya masakan itu. Oleh karena itu, kehadiran kita juga harus menyenangkan semua orang dan berdampak positif. Hendaklah kita selalu mempunyai garam dalam diri kita, sebab jika tidak, kita tidak dapat menyebarkan atau mempengaruhi, seperti poin yang kedua tadi. Markus 9 ayat 50 juga berkata, garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu menghasilkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Ini poin yang penting yang sering terabaikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bikin masakan, kalau kita kebanyakan garam kan juga gak enak rasanya kan. Terlalu asin, mungkin kita mau muntah kali. Seperti nenek Nadine kalau makan itu, kalau terlalu asin selalu bilang asin sekali masakan ini, gak bisa makan dia. Tapi sebaliknya, jika kurang garam juga rasanya hambar, seperti ada yang kurang pas gitu. Nah, ini poin yang penting. Bagaimana kita juga dapat memberikan takaran yang pas dalam diri kita, dimanapun kita berada, kapanpun waktunya, dalam keadaan situasi kondisi yang bagaimanapun, dan bagaimanapun peranan kita, seperti apapun peranan kita itu harus pas seperti garam. Contohnya saya sebagai suami, bagaimana saya menjadi suami yang pas untuk istri saya. Saya sebagai anak, bagaimana saya menjadi anak yang pas untuk orang tua saya. Saya menjadi orang tua, bagaimana saya menjadi orang tua yang pas untuk anak saya. Saya menjadi gembala, dikatakan, bagaimana saya menjadi gembala yang pas untuk para jemaat. Kalau di kampus saya sebagai murid, bagaimana saya menjadi murid yang pas bagi dosen-dosen saya. Maupun kita sebagai karyawan pekerja, bagaimana kita menjadi karyawan pekerja yang pas di mata pimpinan kita.
di tengah-tengah rekan-rekan sekerja kita. Sehingga dimanapun kita berada, kita akan disukai. Kita akan membawa suasana menjadi cair, suasana menjadi nyaman, suasana menjadi yang tadinya kurang bersemangat menjadi semangat karena kehadiran kita. Itulah fungsi garam sebagai pengenak makanan. Dan ini adalah tugas kita. Kita tidak boleh, kalau kita sudah berhasil di satu tempat, kita jangan nyaman di satu tempat itu. Kita harus juga keluar dari tempat nyaman kita. Kalau kita sudah menjadi berkat di satu kumpulan, lalu kita terus saja di situ, akhirnya potensi kita pun juga hanya di situ saja. Tetapi jika kita sudah membawa pengaruh, sudah memberi rasa yang enak di dalam satu tempat, lalu kita cari lagi tempat yang lain, kita lihat lagi mana yang perlu kita cegah pembusukan, bagaimana kita perlu memberi rasa yang enak, bagaimana kita juga bisa memberi perubahan yang nyata di tempat yang lain juga. Itulah fungsi garam, untuk kita dapat memposisikan diri kita yang pas dimanapun kita berada. Lalu yang kedua adalah terang. Dari garam sudah ada 3, sekarang terang. Terang saya bagi 4. Apa itu terang? Terang adalah status Kristus yang diberikan kepada kita. Yohanes 9 ayat 5 berkata, selama aku di dunia ini, akulah terang dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini juga cukup menarik. Berbeda dengan status Kristus yang lainnya yang tidak diberikan kepada para murid pada waktu itu dan kepada kita pada saat ini, itu banyak juga. Bagaimana Kristus berkata bahwa aku adalah roti hidup, aku adalah pintu, aku adalah gembala yang baik, aku adalah kebangkitan dan hidup, aku adalah jalan dan kebenaran, aku adalah pokok anggur. Yang semua itu kalau kita baca, Tuhan tidak berikan kepada kita. Tetapi terang ini Tuhan katakan, kamu adalah terang dunia. Dan kita tahu bahwa sumber terang itu adalah Kristus sendiri, Tuhan sendiri. Nah, bagaimana kita bisa dikatakan kita adalah terang dunia, dan apa yang harus kita perbuat di dalamnya? Yang pertama, terang bertolak belakang dengan gelap. Artinya, kita harus berbeda dengan dunia ini, terutama dalam hal-hal dosa. Kita tahu bahwa terang kita bersumber dari terang Kristus. Dalam Yohanes 8 ayat 12 dikatakan, maka Yesus berkata pula kepada banyak orang, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Melalui ayat ini kita disadarkan dan kita harus terus berpegang kepada Kristus sebagai sumber terang itu. Dan bila kita hidup di dalam Kristus, maka kita pun akan juga mendapatkan terang hidup itu, dan kita dapat menjadi terang dunia. Dan kita harus berbeda dengan dunia ini, bahwa dunia ini sudah penuh dengan kegelapan, sudah penuh dengan kacau balauan, dan kita harus menjadi terang yang dapat menerangi dunia ini. Oleh sebab itu dalam Efesus 5 ayat 8 juga dikatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Kita harus bercahaya seperti bintang-bintang dimanapun
kita ditempatkan seperti terang yang sudah dikatakan tadi. Bahkan ditegaskan lagi dalam Filipi 2 ayat 15, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Inilah kita yang menerangi kegelapan dunia, yang kita juga dapat menjadi life changer. Karena kita menerima terang dari Kristus, lalu kita menerangi orang-orang di sekitar kita, menerangi kegelapan dunia ini, kita juga menjadi pengubah hidup di dalamnya. Itu yang pertama, terang bertolak belakang dengan gelap. Yang kedua, terang jangan disembunyikan, tapi harus terlihat oleh banyak orang. Artinya kita adalah terang dunia, bukan terang gereja atau terang di satu tempat saja. Banyak dari kita yang sudah hidup di dalam Kristus, yang sudah mendapat terangnya, tapi seperti disembunyikan atau dikemas hanya untuk kenyamanan semata, apalagi hanya untuk memuji diri sendiri. Tidak juga banyak dipungkiri bahwa kita kadang-kadang di satu tempat terlihat luar biasa, pelayanan kita menonjol sekali, tetapi di luar kita seperti tidak tampak, kita tidak terlihat. Nah, itu namanya kita berada di zona nyaman. Seperti yang dikatakan, kita jangan menyalakan pelita dan meletakkannya di bawah gantang, karena itu tidak ada gunanya dan tidak seperti yang Tuhan inginkan. Karena yang Tuhan inginkan itu adalah seperti di Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan disitulah kita dapat menjadi life changer, pengubah hidup melalui cahaya Kristus. Kita bersinar cahaya kita di mana-mana, bukan hanya di satu tempat saja. Orang melihat, oh luar biasa pelayanannya, tapi hanya di satu tempat saja. Di luar seperti tidak terlihat dan tidak ada fungsinya, biasa-biasa saja orang lihat. Tapi bagaimana kita juga mau di dalam ataupun di luar, kita tetap bercahaya. Terang jangan disembunyikan. Lalu yang ketiga, terang itu memberi petunjuk yang baik, seperti mercusuar. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tahu kan mercusuar itu seperti apa kan? Itu yang ada di tengah laut, yang kelihatan dari pantai itu, dia itu kasih lampu, ya kan? Itu kalau malam itu ombak badai itu, orang kalau berlayar ataupun menuju satu tempat itu akan kewalahan, bahkan akan tersesat. Tetapi dengan adanya mercusuar itu akan menyinari, memberikan penerangan. Nah, kita pun menjadi terang dunia, kita seperti mercusuar itu. Amsal 4 ayat 18 berkata, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Artinya, kita yang sudah hidup dalam Tuhan, yang sudah menerima terang itu, kita juga wajib menerangi orang-orang di sekitar kita. Apalagi kalau kita lihat ada orang yang tersesat, ada orang yang hidupnya berantakan, itulah tugas kita untuk memberikan terang di dalam kehidupannya, sehingga ia dapat melihat jalan yang benar, kembali kepada Kristus, dan menerima kebahagiaannya di dalam Tuhan.
Kita sebagai anak-anak Allah juga harus terus menerangi jalan setiap orang yang ada di sekitar kita. Dan kita diharapkan Tuhan menjadi mercusuar, menjadi penerang bagi banyak orang, untuk memberikan cahaya di tengah-tengah kegelapan dalam gemuruh ombak kehidupan banyak orang ataupun kemelut dalam dunia ini. Sehingga orang-orang di sekitar kita banyak yang tertolong dan banyak yang bertobat. Dan kita yang akan membuat perubahan itu. Kita akan menjadi life changer. Nah, yang keempat, yang terakhir, terang semakin dibutuhkan di tempat yang gelap. Sama seperti garam yang tadi memberikan pengaruh, bukan dipengaruhi, terang juga memberikan pengaruh di dalam gelap. Bukan sebaliknya. Semakin dosa merajalela, anak-anak Tuhan seperti kita semakin dibutuhkan ada di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, coba kita bayangin kita dalam satu ruangan, taruhlah di dalam ruangan gereja ini di tengah malam tanpa cahaya. Kita akan juga kesulitan untuk berjalan ataupun bergerak. Mungkin kita akan tersandung bangku, kita akan tersandung tangga, terjatuh, tersungkur, dan kita tidak tahu jatuhnya di mana. Tetapi jika ada terang sedikit pun, taruhlah di dalam satu batang lilin, di dalam ruangan yang gelap ini ada satu terang lilin, itu akan sangat membantu. Akan terlihat jika ada sesuatu di depannya, dan kita tidak akan tersandung, kita tidak akan terjatuh. Itulah, semakin gelap suatu tempat semakin dibutuhkan terang. Dan kita yang sudah menerima terang Kristus, itulah tugas dan fungsi kita. Kita memberikan penerangan di dalamnya. Apalagi kayak sekarang kalau malam udah gelap gulita, makanya tercipta listrik untuk menggantikan terangnya matahari. Coba kalau nggak ada listrik, bagaimana hidup kita? Saya juga ingat kalau nenek Nari kalau mati lampu itu, wah, takutnya minta ampun, takut kegelapan. Ya, kita pun juga takut dengan kegelapan. Tahu-tahu ada yang pegang kita kan, siapa kita nggak tahu. Tapi kalau kita di dalam terang, kita akan leluasa, kita akan hidup dalam kebenaran, dan kitalah yang akan membawa perubahan itu. Nah, di akhir pemberitaan firman ini, saya mau menegaskan lagi bahwa mengapa kita adalah garam dan terang dunia. Dan kita disebut sebagai garam dan terang dunia tidak lain adalah kita untuk memuliakan Bapa yang di surga. Karena inilah inti yang sebenarnya kita menjadi garam dan terang dunia. Dari Matius 5 ayat 16, ayat yang terakhir tadi yang kita baca, dikatakan, demikianlah hendaknya terang bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perbuatan kita yang baik seperti garam dan terang itu, seperti kota yang terletak di atas gunung, itu harus memang terlihat. Dan jika orang sudah melihat perbuatan baik kita, tujuannya bukan untuk kita memuji diri kita sendiri, tetapi kita untuk memuliakan Bapa kita yang di surga. Ingat bagaimana kita diciptakan, apa tujuan kita diciptakan. Efesus 2 ayat 10 berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang disiapkan Allah sebelumnya. Ia mau kita hidup di dalamnya. Bagaimana kita hidup di dalam Kristus, yang kita menjadi garam dan terang dunia. Kita menjadi life changer.
Itulah tugas kita, itulah apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Kita menjadi pengubah hidup dengan kita menjadi garam dan terang dunia. Itu yang bisa saya bagikan, dan biarlah firman ini juga dapat mengubah kita, bukan dari kata-kata saja, bukan dari pikiran saja, tapi sungguh kita diubahkan, kita sungguh dapat menjadi garam dan terang dunia. Dan untuk menanggapi firman Tuhan ini, kami kita bersama maju ke depan. Kita tanggapi firman Tuhan ini, bahwa ini adalah tugas dan perutusan kita di dalam hidup kita. Dan biar Tuhan juga akan memberikan keberanian kepada kita untuk kita menyenangkan hati Tuhan, untuk kita selalu mengasihi sama kita. Tuhan, ini tugas kami. Berikan kepada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang penuh mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami ingat seperti hatimu Yesus. Berikan pada kami, berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang penuh mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami ingat seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu terbatas dan terbata-bata dalam memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tapi hamba percaya Roh Kudus-Mu yang bekerja, yang mengingatkan kami sekalian, jiwa-jiwa yang hadir, bahkan hamba-Mu sendiri dipertobatkan, dibuat mengerti, untuk sungguh-sungguh menjadi garam, untuk sungguh-sungguh menjadi terang di dalam dunia ini Tuhan, seperti yang Kau ingini Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, bahwa ini adalah tugas kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, terkadang kami kecut hati Tuhan, kami tidak punya keberanian Tuhan untuk melakukan hal ini Tuhan, karena kami melihat begitu besar tantangan, begitu besar resiko yang akan kami hadapi. Oleh sebab itu Tuhan, kami mengandalkan Engkau untuk dapat memberikan kepada kami keberanian untuk mengambil tugas ini, melaksanakan dan menunaikannya dengan baik. Dan sungguh kami menjadi garam dan terang dunia di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kekacauan, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa,
firman-Mu ini Tuhan. Dan biarlah firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja, masuk kuping kanan keluar kuping kiri, dan tidak meninggalkan apapun, tapi biarlah hati kami dipakai menjadi tanah yang subur untuk benih firman-Mu, sehingga firman-Mu juga berbuah lebat dan buah-buah roh di dalam hidup kami dapat dirasakan oleh banyak orang. Itulah kami menjadi garam dan terang dunia. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu ini Tuhan. Materaikan firman-Mu ini dalam hati kami Tuhan, dan biarlah kami pulang dari tempat ini tidak dengan tangan hampa, tapi sungguh membawa perubahan yang sejati di dalam kehidupan kami. Kami menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah lingkungan kami, di tengah-tengah komunitas kami, di tengah-tengah tempat usaha pekerjaan kami Tuhan, di tengah-tengah pelayanan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, ucapan syukur kami hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.